Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 46 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Tertulis demikian, sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Hendak membandingkan dan mengumpamakan aku, sehingga kami sama. Orang mengeluarkan emas dari dalam kantongnya dan menimbang perak dengan dacing. Mereka mengupah tukang emas untuk membuat Allah dari bahan itu. Lalu mereka menyembahnya, juga sujud kepadanya. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Terambil dari Yesaya 46 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, aku tetap dia, yang menggendong kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah atas hidup kita, ditulis oleh Jennifer Benson School. Mari kita mulai kisah inspiratif. Setelah operasi yang dijalaninya tidak membawa pemulihan yang diharapkan, Joan menerima kabar bahwa ia perlu dioperasi lagi dalam waktu 5 minggu. Dalam masa-masa penantian itu, Joan mulai merasa cemas. Ia dan suaminya sudah lanjut usia, dan keluarga mereka tinggal di tempat yang jauh. Joan dan suaminya harus berkendara ke kota yang asing, menjalani prosedur rumah sakit yang rumit, dan akan ditangani oleh dokter spesialis yang baru. Meski kenyataan tersebut tampak mengkhawatirkan, Allah menjaga mereka. Ketika dalam perjalanan sistem navigasi kendaraan mereka rusak, mereka dapat tiba tepat waktu dengan pertolongan peta. Allah memberi mereka hikmat. Di rumah sakit, seorang pendeta berdoa bersama mereka dan menawarkan bantuannya hari itu. Allah juga menyediakan dukungan yang mereka butuhkan. Selepas operasi, Joan mendapat kabar baik bahwa operasinya berhasil. Meski kita tidak selalu mengalami kesembuhan atau pertolongan dari masalah,
Allah selalu setia dan dekat dengan orang-orang yang rentan baik yang masih muda, lanjut usia, atau kurang beruntung. Berabad-abad lalu, ketika umat Israel digoyahkan oleh pembuangan di Babel, Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Allah telah menopang mereka sejak lahir dan akan terus memelihara mereka. Melalui sang Nabi, Allah berfirman, "Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu." Allah tidak akan meninggalkan kita di saat kita paling membutuhkannya. Dia sanggup menyediakan kebutuhan kita dan mengingatkan kita akan penyertaannya dalam setiap aspek hidup kita. Dialah Allah di sepanjang kehidupan kita. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, bagaimana cara Allah menopang Anda dalam masa-masa sulit Anda di masa lalu. Bagaimana Dia dapat bekerja melalui diri Anda untuk mendukung sesama yang membutuhkan. Hal ini patut kamu ketahui. Secara sederhana, kitab nubuat Yesaya terbagi dua, pasal 1-39 dan 40-66. Sejumlah teolog dan pakar melihat dua bagian tersebut sebagai tulisan dari dua orang yang berbeda. Menurut mereka, bagian pertama benar-benar ditulis oleh Nabi Yesaya yang hidup dalam sejarah, sementara bagian kedua ditambahkan oleh orang lain yang menuliskannya sekitar 2 abad kemudian. Namun, pandangan tradisional menyatakan bahwa Yesaya sajalah yang menulis seluruh kitab itu, tetapi pada 2 masa yang berbeda. Bagian pertama diyakini ditulis sekitar 15 tahun sebelum penulisan bagian kedua. Buku tafsiran The Bible Knowledge Commentary menyatakan, pasal 1-39 menekankan penghakiman atas dosa, sementara pasal 40-66 membahas penebusan atas dosa itu dan perubahan yang dihasilkan dalam diri manusia dan sistem dunia. Jadi, penghakiman harus terjadi sebelum berkat dapat dicurahkan. Namun, di sepanjang kitab Yesaya, terdapat penekanan yang kuat pada sosok dan peran Mesias yang dijanjikan. Tuhan berfirman maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9 berkata demikian. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi, Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Dunia dan segala yang ada di dalamnya diciptakan Tuhan melalui firman. Kisah penciptaan alam semesta beserta isinya di awal Alkitab menjadi sebuah catatan penting mengenai hal ini. Salomo menggambarkan Tuhan sebagai sosok yang jauh lebih tinggi dari segala kepintaran dan kecerdasan bahkan kebijaksanaan manusia. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Dalam Yesaya kita bisa melihat lagi seperti ini, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Tuhan adalah Bapa yang setia yang akan tetap mau menggendong, menanggung, memikul dan menyelamatkan kita sampai akhir hayat. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Dan tentunya banyak lagi firman Tuhan yang mampu mengenalkan kita secara mendalam kepada siapa Tuhan sebenarnya.
Dengan pemahaman kita yang benar akan Tuhan, maka kita akan semakin mengetahui dan menyadari bahwa kekuasaan firman Tuhan atas segala sesuatu luar biasa. Karenanya, kita harus setiap hari semakin mengenal lebih dalam akan firman Tuhan dengan membaca, menggali dan merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mengenal pribadi Allah juga bisa kita peroleh lewat pengalaman kita berjalan bersama-sama dengannya, mengalami langsung kuasa Tuhan dengan penyertaan firman-Nya dalam hidup kita. Saat kita membaca firman Tuhan, maka Tuhan pun sedang berkarya dalam hidup kita. Semakin kita sering membaca firman Tuhan, maka semakin banyak yang Tuhan ciptakan untuk kita. Menurut penelitian, jika kita sedang membaca firman Tuhan, maka tubuh kita sedang mengalami pemulihan. Jantung, hati, pikiran, dan bagian tubuh kita yang kurang sehat akan mengalami pemulihan saat kita membaca, merenungkan dan menghayati firman Tuhan. Apalagi jika firman Tuhan itu kita amalkan, maka Tuhan akan melakukan sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita. Persoalannya sekarang adalah ada orang yang membaca firman Tuhan pada pagi hari, namun pada siang hari mencaci maki, memfitnah, dan berkata yang kurang ajar kepada sesamanya. Lalu ketika malam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sikap seperti ini adalah sikap yang kurang berkenan kepada Tuhan. Firman-Nya bukan sekedar lip service agar kita kelihatan seperti orang kudus dan berhikmat yang tahu firman dan pembahasannya. Tetapi tingkah laku kita seperti setan dan orang yang tak berakal budi, seperti orang yang tidak punya daya analisa serta daya pikir yang baik. Firman Tuhan yang kita baca dan renungkan akan mampu menciptakan segala sesuatu yang baik, bukan segala sesuatu yang buruk. Karena itu, ketika kita membaca, merenungkan firman Tuhan pada pagi hari, maka sepanjang hari itu kita harus hidup dalam koridor firman itu. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Ya Allah, Engkau baik dan layak kami andalkan. Saat aku menghadapi ketidakpastian, tolonglah aku untuk bersandar kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku.
Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom. Shalom saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah mendengarkan renungan pagi saat teduh saudara rohani. Mari dukung kami dengan subscribe channel kami saudara rohani. Cari kami di YouTube dengan cara ketik di pencarian YouTube, Renungan Kristen Saudara Rohani. Jika saudara tergerak untuk membantu kami, tim diakonia Renungan Saudara Rohani di dalam pelayanan kami, saudara dapat menghubungi kami untuk memaksimalkan pelayanan kami ke depannya. Kiranya saudara sehat selalu dan di dalam perlindungan Tuhan. Besar harapan kami kita bertemu setiap pagi, siang maupun malam hari. Tuhan Yesus memberkati saudara.